Babak baru dari kasus ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Akhirnya tim relawan Jokowi membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri. Tepatnya 23 April 2025. Tim relawan Jokowi membuat laporan ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik, ya, tuduhan pencemaran nama baik dan hasutan di muka umum oleh para hatersnya Joko Widodo. Nah, ini semakin seru ini, teman-teman. Semakin memanas. Mantan Presiden ke-7 Bapak Jokowi yang diwakili oleh relawannya akhirnya benar-benar membuat laporan resmi. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang serius bagi hatersnya Pak Jokowi yang menuduh bahwa jasa palsunya Jokowi itu palsu. Nah, nanti akan kita lihat, kita akan melihat babak baru ini, saudara. Ini sudah mau memasuki akhir dari eh, pertempuran, peperangan antara kedua kubu ini. Dan nanti hakim yang akan menjadi wasit di pengadilan yang akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, di sini para haters ini ditantang untuk bisa membuktikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, kemarin kan yang dilaporkan itu oleh relawan Jokowi itu mantan Menteri Olahraga di zaman Pak SBY yang juga pakar IT yang bernama Roy Suryo. Ya. Juga ada ahli digital forensik Rismon Sianipar. Ada Ketua TPUA Rizal Fadila dan Dr. Tifauza, ya, gitu. Mereka ini semua dilaporkan atas tuduhan penghasutan di muka umum dan juga pencemaran nama baik. Di pihak dari para haters ini tentu ini menjadi bumerang. Sebab mereka nanti akan dituntut untuk membuktikan, membawa bukti-bukti ke hadapan penyidik untuk membuktikan bahwa tuduhan ijazah palsu Jokowi itu benar. Tetapi di pihak lain tentu relawan Jokowi dan juga tentu Presiden Jokowi juga sudah pasti mempersiapkan bukti-buktinya. Memang kalau kita lihat perjalanannya selama ini, ya, para haters ini kan meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ini kan aneh sebenarnya, ya. Aneh karena ini kan seperti seseorang yang dituduh maling lalu kemudian maling diminta untuk membuktikan kalau dia maling. Ini kan nggak masuk logika. Ini benar-benar di luar nurul, ya. Roy Suryo dan rekan-rekan ini benar-benar di luar nurul. Apalagi kalau sampai mereka meminta UGM, ya, sebagai alma maternya Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli. Urusan apa, saudara? Bukankah alma mater itu harus menjaga kerahasiaan dari para alumninya?
Nah mestinya kalau ada tuduhan bahwa ijazahnya Presiden Jokowi itu palsu, lo dibuktikan dong sama yang pihak yang menuduh. Jangan yang dituduh yang diminta untuk membuktikan keaslian ijazahnya. Ini benar-benar di luar akal sehat kita, saudara. Ini kalau nggak disikapi dengan benar, aduh, ini negeri ini bisa kacau ini cara berpikir seperti ini. Mestinya kalau ada orang yang kita tuduh maling, kita harus membuktikan, harus memberi bukti-bukti bahwa ya maling itu. Maka kan ketika bicara tentang hukum, ya hukum pidana, seperti kita membuat laporan eh, kepada kepolisian, kan polisi harus mendapatkan minimal 2 alat bukti. Nah sekarang tinggal Roy Suryo dan teman-teman, termasuk Opa Amin Rais, Opa Amin Rais tuh, ya buktikan saja, bawa saja alat buktinya, serahkan kepada kepolisian supaya pihak kepolisian mengadakan penyidikan dan penyelidikan sampai itu dibuktikan di hadapan majelis hakim di pengadilan. Begitu dong baru cakep. Saya akan mendukung kalau memang Roy Suryo dan kawan-kawan memiliki alat buktinya. Jadi jangan Pak Jokowi dong yang disuruh membuktikan. Nah ini kan jadi absurd, jadi nggak masuk akal. Masa saya tuduh orang maling, tapi saya suruh dia membuktikan kalau dia maling. Itu bagaimana? Akal sehatnya bagaimana itu? Nah, oleh karena itu, saya kira ini babak baru ini akan menjadi cerita yang eh, seru ini untuk kita nantikan. Ya, pertempuran dua kekuatan ini, saudara. Itu yang mau saya sikapi pada kesempatan kali ini berkaitan dengan akhirnya tim relawan Jokowi resmi membuat pengaduan ke Barreskrim atas tuduhan menghasut di muka umum dan juga ya ini bisa masuk juga ini asal undang-undang IT sebagai ujaran kebencian mungkin ya pencemaran nama baik ya udah pastilah ya udah pasti masuk ini masuk pasal ini gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih Roy Suryo nggak masuk rodeo lagi ya. Ya. Nah, tetapi babak baru ini saya kira akan dinantikan oleh banyak orang. Ya. Siapa nanti yang akan terbukti benar-benar terbukti telah melakukan eh, apa, eh, pemalsuan atau terbukti melakukan penghasutan. Jadi antara pemalsuan dan penghasutan. Kita lihat nanti babak barunya ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat seru untuk dinantikan ya. Kita lihat perkembangan selanjutnya ke depannya. Tapi pada akhirnya saya hanya mau mencerdaskan teman-teman sebangsa setanah air. Yuk, mestinya kita ini nggak usah sibuk lah ngurusin yang tidak penting seperti ini. Apalagi Bapak Jokowi juga kan sudah tidak menjabat lagi. Aneh juga kemarin juga bahwa katanya kalau terbukti ijazahnya palsu, semua kebijakan-kebijakannya nanti harus direvisi. Itu benar-benar nggak masuk akal, saudara. Apalagi yang mau direvisi lagi, itu dibatalkan gitu. Nggak bisa dong. Nah, nggak seperti itu. Cara berpikirnya itu nggak seperti itu. Ya, cobalah. Ya, kita nggak usah.
mempersoalkan hal-hal yang tidak penting seperti ini lagi. Bangsa ini kapan kita mau maju kalau kita sibuk ribut untuk hal-hal yang tidak. Coba kita membuat sesuatu tindakan-tindakan karya-karya nyata bagi kemajuan bangsa inilah ya. Tapi apapun itu kita nantikan babak akhirnya ya, episode terakhir dari kisah ijazah palsu dan penghasutan ini. Akan terbukti nanti siapa yang benar, siapa yang salah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Biar uh, apa yang kami sampaikan ini bisa mencerdaskan teman-teman semua sebangsa dan setanah air. Salam. Terima kasih.